Kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Tabuk bagian 2. Takutnya Romawi menghadapi pasukan Islam. Jumlah pasukan yang berangkat dalam perang Tabuk ini ada sebanyak 30.000 orang, dan jumlah tersebut adalah yang terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah SAW. Sekaligus itu menunjukkan bahwa Islam telah berkembang dengan sangat pesat. Perjalanan menuju Tabuk bagi kaum muslimin merupakan perjalanan berat dan melelahkan. Karena pada saat turunnya perintah jihad ke Tabuk ini, Madinah sedang memasuki cuaca yang sangat panas. Ditambah lagi jumlah hewan tunggangan dan bekal yang dibawa tidak mencukupi jumlah pasukan yang ikut, sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Jais al-Usrah atau pasukan yang mengalami kesulitan. Tetapi meski memiliki kekurangan dan harus menghadapi ujian berat dalam perjalanan jihad kali ini, namun kaum muslimin yang berangkat bersama Rasulullah SAW tetap memiliki semangat yang besar. Sementara beberapa orang munafik yang ikut dalam rombongan pasukan mulai menyesal dan memilih untuk kembali ke Madinah. Dan ketika hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau kemudian bersabda, "Biarkan saja. Kalau ada kebaikan dalam hatinya, pasti Allah akan mengembalikannya. Dan kalau tidak, maka Allah pun telah menjadikan kita terbebas dari gangguannya." Maka kemudian rombongan pasukan pun kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ini, pasukan muslimin melewati sebuah tempat yang bernama Al-Hijr Madain Saleh, atau tempat yang dimana dulunya adalah perkampungan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shaleh alaihi salam, yang dahulunya ditimpakan azab karena kedurhakaan mereka. Bahkan sisa peninggalan rumah-rumah kaum Tsamud yang terpahat di gunung-gunung masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Saat melintas bekas perkampungan kaum Tsamud tersebut, Rasulullah berkata, "Janganlah kalian minum dari mata air di tempat ini, dan jangan kalian wudhu untuk sholat di daerah ini." Kemudian Rasul melanjutkan, "Dan jangan kalian memasuki tempat-tempat dari orang-orang yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka, karena khawatir Allah akan menimpakan kepada kalian seperti yang Allah timpakan kepada mereka dahulu. Maka percepatlah jalan kalian." Kemudian Rasul dan rombongan pasukan pun selanjutnya mempercepat langkah meninggalkan lokasi Al-Hijr. Dan kemudian sampailah kaum muslimin di suatu tempat yang tak jauh dari Tabuk. Di sana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat bahwa, "Besok kalian akan mendatangi sumber mata air Tabuk. Tidaklah kalian datang kecuali waktu duha, yaitu menjelang siang. Barang siapa yang mendatangi mata air itu, maka janganlah menyentuh airnya sedikit pun. Jangan meminumnya dulu sampai aku datang, karena air yang keluar dari sumber mata air itu kecil." Namun rupanya ada dua orang sahabat yang datang duluan ke mata air tersebut. Karena pada saat Rasulullah memberi nasihat, keduanya tidak berada di lokasi, sehingga mereka tidak tahu tentang nasihat Rasulullah. Maka keduanya pun meminum air tersebut karena mereka memang sudah sangat lelah dan kehausan. Lalu kemudian mata air itu perlahan mulai menyusut dan semakin lama semakin sedikit yang keluar. Dan ketika rombongan Rasulullah tiba di sumber mata air tersebut, beliau pun bertanya kepada keduanya, "Apakah benar kalian berdua telah meminum air ini?" Salah satu sahabat itu pun menjawabnya dengan jujur, "Benar ya Rasulullah, kami berdua telah meminumnya, karena kami tidak mengetahui tentang pesan engkau." Rasulullah kemudian meminta para sahabat untuk minggir sejenak. Lalu beliau berkumur dan membasuh muka dengan sisa air yang ada. Dan Masya Allah, sumber mata air itu kemudian menyembur lagi dengan derasnya. Maka para sahabat pun akhirnya bisa meminum air dari sumber mata air Tabuk tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, jika umurmu panjang, nanti kamu akan melihat bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang rindang dengan kebun-kebunnya. Tempat ini akan subur." Dan benar seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa saat ini Tabuk telah menjadi dataran yang sangat subur. Dan ketika sesaat sebelum malam tiba, pasukan mendirikan kemah untuk beristirahat.
Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa malam itu akan ada angin kencang dan hendaknya mereka masing-masing mengikat erat hewan tunggangan dan jangan ada yang keluar dari tenda kecuali terpaksa. Maka kemudian pada malam harinya datanglah angin yang sangat kencang sekali dan ternyata saat itu ada yang keluar mencari untanya yang lepas. Maka orang itu pun terangkat dan melambung jauh bersama angin tersebut. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan kembali, akhirnya rombongan pasukan muslimin pun tiba juga di Tabuk. Rasulullah kemudian menyusun strategi perang. Beliau kemudian berdiri dan berpidato, memberi semangat kepada 30.000 pasukannya, mengingatkan akan kehidupan dunia dan akhirat ini. Sehingga pasukan pun semakin bersemangat berjihad membela agama Allah dan takbir pun menggema di seluruh wilayah Tabuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya saat pasukan muslimin telah berada di Tabuk, ada seorang mata-mata Romawi yang menyaksikan seluruh kesiapan Rasulullah dan pasukan muslimin. Maka ia pun kemudian segera kembali ke pasukan Romawi untuk melaporkannya. Mata-mata itu kemudian melaporkan ke panglimanya, di mana dia dan pasukan Romawi sedang dalam perjalanan menuju Tabuk. Mata-mata tersebut menceritakan tentang bagaimana tangguhnya dan kegigihan pasukan muslim, serta suara azan yang menggetarkan seluruh wilayah Tabuk. Laporan tersebut membuat mental pasukan Romawi dan panglimanya menciut dan ketakutan. Mereka kemudian memilih untuk mundur dan menarik seluruh pasukannya. Sehingga pada akhirnya Romawi tidak jadi menghadapi pasukan muslimin karena mereka telah gentar lebih dulu dan takut akan kekuatan kaum muslimin. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, bahwa setiap beliau tiba di suatu tempat perang, maka beliau akan tinggal atau menetap di tempat tersebut hingga beberapa hari, sehingga beliau dapat berdakwah dan menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat. Berita tentang kedatangan Rasulullah dan kaum muslim di Tabuk mulai tersebar hingga ke wilayah lainnya. Dan berita tentang pasukan Romawi yang lari sebelum berperang pun terdengar juga hingga ke telinga para penguasa dan kepala suku di sekitar wilayah Tabuk. Dan salah satunya sampai kepada Yuhanna bin Ru'yah, atau dalam riwayat lain namanya adalah Yohanes. Yuhanna bin Ru'yah adalah seorang penguasa Arab Nasrani dari wilayah yang bernama Ailah, yaitu sebuah kota di Teluk Aqabah yang masih merupakan wilayah kekuasaan Bizantium Romawi. Dan berita tentang keberadaan Rasulullah disampaikan oleh salah seorang pengawalnya. Wahai pengawalku, ada berita terbaru apakah tentang Romawi saat ini? Ya, tuanku. Saat ini, orang yang bernama Muhammad dan pasukannya telah datang dari Yastrib dan tiba di Tabuk. Sementara, pasukan Bizantium Romawi melarikan diri sebelum terjadinya perang di antara mereka. Sungguh di luar dugaan. Seberapa besarkah kekuatan Muhammad dan kelompoknya itu? Sampai-sampai membuat Romawi lari ketakutan sebelum berperang. Akhirnya karena penasaran, Yuhanna pun pergi menemui Rasulullah SAW di Tabuk. Yuhanna bin Ru'yah mempersembahkan hadiah untuk Nabi sebagai pertanda uluran tangan damai. Wahai Nabi Muhammad, aku membawakan seekor bagal berwarna putih ini sebagai hadiah untukmu, juga sebagai tanda perdamaian antara kita. Terimalah. Lalu sebagai hadiah balasannya, Rasul juga memberinya selendang beliau disertai surat yang berisi jaminan keamanan untuk mereka. Namun ternyata tidak hanya Yuhanna, tetapi beberapa penguasa dan kepala suku dari wilayah lain yang mendengar kedatangan Rasulullah di Tabuk, mereka pun berbondong-bondong datang menemui beliau SAW untuk menawarkan perjanjian damai. Hal itu bisa terjadi karena para penguasa dan kepala suku tersebut sudah enggan dan tidak mau berurusan lagi dengan Romawi, yang mana selama ini lebih banyak menindas dan memaksa mereka. Sehingga berita kedatangan Rasulullah dan pasukan muslim menjadi harapan baru bagi mereka.
Jika sebagian penguasa di area Tabuk meminta damai dengan Rasul, sebaliknya Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, orang Nasrani yang memimpin penduduk Dumatul Jandal, malah meminta bantuan pasukan Romawi untuk melawan tentara Muslim. Maka Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid beserta 420 pasukan berkuda untuk melawan Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Khalid bersama 420 pasukan berkudanya akhirnya mendatangi wilayah Dumatul Jandal, dan Khalid pun berhasil menawan Ukaidir dan memperoleh tawanan 1000 unta serta 400 buah perisai dan 400 panah. Dan akhirnya Rasulullah SAW memberi Ukaidir jaminan keamanan setelah ia membayar jizyah, sebagaimana hal yang sama juga dilakukan oleh penguasa-penguasa lainnya. Setelah 20 hari kaum muslimin tinggal di Tabuk, kini muncul pertimbangan sudah saatnya mereka untuk kembali ke Madinah. Tetapi sebelum itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut dengan para sahabat. Pada suasana musyawarah, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Wahai kaum muslim, apakah kita perlu melanjutkan perjalanan untuk masuk lebih dalam lagi ke wilayah kekuasaan musuh? Ataukah kita cukupkan sampai di sini dan kembali ke Madinah?" Umar bin Khattab lalu berkata, "Jika tidak ada petunjuk Allah, maka kita lebih baik kembali ke Madinah, wahai Rasulullah." "Wahai Umar, jika ada petunjuk Allah, kita tidak perlu memusyawarahkan hal ini." Akhirnya diputuskanlah kesepakatan untuk kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan pulang, salah seorang dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Al-Bajadain wafat, sehingga kaum muslim pun mempersiapkan segala keperluan merawat jenazah dan pemakaman sahabat Rasulullah tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW turun langsung dalam proses pemakamannya. Sementara dua sahabat beliau lainnya, yakni Umar bin Khattab dan Abu Bakar, mengangkat jenazah dan menyerahkan kepada beliau yang telah menanti di liang lahat untuk membaringkan sahabat beliau tersebut ke peristirahatan terakhirnya. Saat proses terakhir, Rasulullah menabur tanah di atas makam beliau sambil berdoa, "Ya Allah, aku sungguh telah ridho kepadanya, maka ridhoi pula lah dia." Sementara sahabat Nabi SAW yang menyaksikan peristiwa itu kemudian berkata, "Sungguh beruntungnya Abdullah, dan alangkah inginnya aku menjadi orang yang dikuburkan Nabi." Setelah pemakaman selesai, perjalanan menuju Madinah pun kembali dilanjutkan. Dan ketika langkah mereka telah membawa mendekati Madinah, perasaan rindu kepada keluarga pun menjadi semakin terasa. Setelah meninggalkannya selama 50 hari, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa, "Aku ingin bersegera kembali, dan barang siapa yang juga menginginkannya, silakan." Pada saat kaum muslimin melewati Gunung Uhud, mereka yang teringat kembali pada peristiwa perang Uhud yang telah menggugurkan 70 orang sahabat, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Inilah Uhud, dia mencintai kita dan kita pun mencintainya." Maka kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali hingga pasukan muslim tiba di Madinah. Demikian kisah perang Tabuk bagian 2. Hikmah yang bisa kita petik diantaranya: pertama, terdapat kejadian yang menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW, yaitu pada saat mata air Tabuk yang keluar dengan deras ketika Rasulullah berkumur dengannya. Kedua, kegigihan dan tangguhnya tekad pasukan muslimin menghadapi perjalanan yang berat dari Madinah ke Tabuk. Mereka terus berjuang bersama Rasulullah SAW sehingga pasukan Romawi ketakutan. Ketiga, para penguasa dan kepala suku di sekitar Tabuk datang menemui Rasulullah dan menawarkan kerjasama perjanjian damai. Hal ini termasuk keberhasilan yang memuaskan, karena dengan adanya perjanjian ini, dakwah Islam bisa semakin berkembang. Wallahu a'lam bishawab.